Kembali lagi teman-teman, kali ini kita praktek membuat peta di ArcMaps. Pertama kita buka dulu ArcGIS-nya. Nah seperti ini tampilan awal, kita bisa cancel aja. Kita buka, ambil data, add data. Kita panggil dari tempat kita simpan save filenya. Kita add. Nah seperti ini save file Indonesia per provinsi. Itu cara pertama. Cara kedua bisa juga kita ambil dari ArcCatalog. Nah, sebenarnya sama teman-teman, tapi saya lebih suka yang ArcCatalog teman-teman. Kita tarik, pindahkan ke layar. Nah kita hapuskan satu. Nah, kan datanya sama. Selanjutnya double klik di layar, kemudian kita pilih simbologi, kategori, kita pilih per provinsi untuk menampilkan masing-masing provinsinya beda warna seperti ini. Kita bisa pilih warna yang kita inginkan. Oke. Nah seperti ini caranya teman-teman. Setelah itu kita kalau mau nambahkan save file yang data yang lain, bisa juga seperti sungai atau jalan, silahkan ditambahkan data, pilih seperti tadi. Nah maka akan muncul. Nah ini bisa dipilih warnanya dan ukurannya. Nah, oke. Seperti ini, maka sungai akan muncul. Contohnya di Riau, sungai-sungai yang ada di Riau. Seperti ini ya teman-teman. Dan bahkan jika ada data yang lain yang perlu kita tambahkan, bisa kita tambahkan, baik itu line, polygon atau point, bisa teman-teman. Di toolbar kita bisa gunakan tools untuk memperbesar atau zoom in dan zoom out, itu bisa kita gunakan. Kemudian hand tool ini untuk menggeser. Hand tool bisa digunakan hanya pada data view, sedangkan untuk di layout itu beda lagi teman-teman toolnya. Nah ini kejadian misalnya kita kehilangan nih data kita di mana. Nah, jangan panik teman-teman, bisa kita klik kanan pada SHP-nya di layar, kita pilih zoom to layar, maka data kita akan kembali ke layar kita full. Nah ini kemudian di layout seperti yang kita jelaskan di part sebelumnya, kita tinggal klik kanan untuk ganti orientasi layarnya, ganti ke landscape. A4 atau A3 bisa diganti. Nah ini kita aturkan, kita sesuaikan dengan kertas kita orientasinya. Nah ini udah mulai kita teman-teman proses membuat peta yang akan kita ekspor nantinya. Kita pertama bikin netline dulu atau garis pinggirnya, silahkan dipilih modelnya atau border yang kita inginkan. Nah seperti ini. Kemudian kita print preview untuk melihat bagaimanakah jika kita print, bagaimana bentuknya. Nah, setelah itu kita bisa bikin rectangle. Ini untuk lokasi legend atau keterangannya nanti. Ini kita bisa ganti warnanya, kita no color aja. Outline-nya kita ganti hitam. Nah, seperti ini. Selanjutnya unsur peta yang harus ada kita tambahkan, seperti judul, kita ambil di teks, kita ketikkan judulnya apa. Misalnya ini adalah peta Indonesia, kita ketik peta Indonesia.
Oke. Nah, kita bisa atur rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan tebal atau ukurannya, jenis tulisannya kita bisa pilih teman-teman. Seperti ini. Setelah judul, kita butuh north row atau arah mata angin biasanya di peta. Kita insert, kita ambil north row. Nah, ini pilih mana yang disukai, kita posisikan di bawah judul. Selanjutnya kita ambil skala teks. Untuk skala kita bisa posisikan di bawah north row. Biasanya saya pakai sentimeter. Nah, jika kita rubah di atas ini skalanya, maka otomatis yang di kolom keterangan itu akan berubah dengan sendirinya, sama dengan yang di coba lihat teman-teman. Berubah sendiri kan teman-teman. Selanjutnya biasanya ada skala bar juga ditampilkan di keterangan. Silahkan pilih pakai kilometer. Oke. Nah, ukurannya bisa disesuaikan. Kita akan tinggal tarik aja dengan catatan tidak di ungroup terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan legend atau keterangan. Kita pilih Indonesia per provinsi yang SAP yang hidup. Next. Akan muncul keterangan yang dari data kita yang hidup, yang kita checklist pada layer. Seperti itu teman-teman. Untuk ukurannya bisa disesuaikan. Kita tarik aja. Jika sudah sesuai, sudah jadi. Misalnya ada yang mau kita rubah di dalam ini, atau mau kita hapus, atau mau kita rubah tulisannya, convert, klik kanan, ungroup terus sampai semuanya terpisah. Nah, jika sudah, kita tinggal double klik, kita rubah. Misal kita mau rubah legend menjadi keterangan, bisa. Oke, seperti itu. Begitu juga dengan yang lain. Ada yang mau dihapus, itu bisa dihapus karena ada kita ungroup, udah satu persatu udah terpisah. Seperti ini. Akan diatur tapi mungkin seperti apa yang teman-teman butuhkan, atau yang dibutuhkan customer teman-teman minta maunya seperti apa, bisa kita buatkan. Berikut ini adalah cara untuk mengganti koordinat sistem. Kita bisa klik di bagian data, kita klik kanan, properties, koordinat sistem. Kita bisa pakai WGS 84 yang untuk geografis, bisa juga nanti kita pakai yang project koordinat sistem atau yang UTM, itu terserah teman-teman mau pakai apa. Kalau UTM perhatikan zonanya teman-teman, sesuai dengan zonasinya atau datumnya. Nah, ini untuk memberi grid pinggir peta kita, ini caranya.
next kita ambil yang tick aja seperti ini, seperti pada contohnya nih. Kalau ini tick, next. Nah, next. Jadi kita bisa pilih misalnya seperti ini tampilannya. Apabila peta kita nanti ada yang mau digitasi atau georeferencing, itu sangat membantu. Nah, jadi teman-teman, peta kita sudah jadi, kita tinggal rapikan petanya, karena usahakan peta sebelum kita ekspor itu kita rapikan dulu. Kalau teman-teman rasa sudah rapi, bisa kita print preview, kita lihat sebelum dicetak seperti apa. Dirasa masih ada yang perlu kita perbaiki, misalnya grid-nya, interval grid-nya terlalu dekat, klik kanan properties, kita klik properties untuk grid, kita bisa atur lagi intervalnya, grid-nya per berapa meter. Nah, seperti ini kita rubah biar tik-tiknya tidak terlalu dekat. Nah, udah agak lumayan. Nah, jika teman-teman sudah merasa oke, kita ekspor. Nah, kita pilih penyimpanan di mana, kita kasih file name, apa namanya, misalnya peta Indonesia. Untuk tipe formatnya bisa pakai PNG, PDF, JPEG, TIFF, dan lain-lain. Nah, kita ekspor. Kita save projectnya, MXD nya kita simpan, kasih nama peta Indonesia juga, peta Indonesia MXD ini. Jika sudah kita save MXD nya, bisa kita close. Kita bisa lihat hasil yang kita ekspor tadi. Nah, ini format JPEG, ini hasilnya. Nah, ini hasil ekspor peta Indonesia yang disimpan dalam format PDF. Ini hasilnya lumayan rapi, pinggiran kertas atau di bagian legend atau bagian petanya sudah lengkap. Nah, seperti itulah kira-kira teman-teman pembuatan peta bagi pemula. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.